Halo, ketemu lagi dengan saya Ivan Chandra. Dan di video kali ini, saya akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke email kami di ICL Lawyers. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu S di Jakarta. Pertanyaannya seperti ini. Halo ICL Lawyers, saya Ibu S di Jakarta. Saya adalah WNI yang sedang dalam proses untuk menjadi WNA. Saya juga memiliki beberapa properti di Indonesia, seperti tanah dan rumah dengan status hak milik. Pertanyaan saya, bagaimana status kepemilikan properti saya pada saat nanti saya menjadi WNA? Terima kasih sebelumnya. Nah, seperti itu pertanyaan dari Ibu S. Terima kasih untuk emailnya. Dan sekarang saya akan coba jawab. Oke, jadi kita pahami dulu bahwa yang dimaksud properti adalah harta berupa tanah dan atau bangunan, serta sarana dan prasarana lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan tersebut. Hak-hak atas tanah untuk individu itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Hak-hak itu adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ketika seorang WNI atau warga negara Indonesia beralih status menjadi WNA atau warga negara asing, maka terdapat beberapa hak atas tanah yang tidak dapat lagi dimiliki dan harus segera dilepaskan. Hal ini berdasarkan UUPA yang menyebutkan bahwa status kepemilikan tanah dan bangunan yang dapat diberikan bagi WNA yang tinggal di Indonesia hanyalah sebatas hak pakai dan hak sewa. Jadi, selain kedua hak tersebut, hak atas tanah yang dipunyai oleh WNI harus dilepas apabila ia memutuskan untuk menjadi WNA atau warga negara asing. Pasal 21 UUPA mengatur tegas bahwa WNI yang mempunyai hak milik atas tanah kemudian beralih menjadi WNA wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 tahun setelah hilangnya kewarganegaraan. Sebagaimana ketentuan untuk hak milik atas tanah, UUPA juga menegaskan bahwa pemegang hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan atau HGB yang tidak lagi memenuhi syarat untuk mempunyai kedua hak tersebut wajib untuk melepaskannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun, atau hak tersebut akan hapus karena hukum. Namun, sedikit ada perbedaan bila kita berbicara tentang kepemilikan satuan rumah susun. Warga negara asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia hanya dapat memiliki rumah dengan hak pakai atau hak pakai di atas hak milik. Akan tetapi, ia dapat memiliki satuan rumah susun yang dibangun atas bidang tanah hak pakai dan juga dapat diberikan hak milik atas satuan rumah susun apabila mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan hak milik atas satuan rumah susun adalah hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan, yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Berkaitan dengan rumah, apabila merujuk kepada ketentuan pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian pelepasan atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika pada awalnya sebuah rumah tempat tinggal di atas tanah hak milik atau HGB kemudian dipindahkan kepada orang asing, maka tanah tersebut otomatis menjadi tanah negara, dan orang asing tersebut hanya diberi hak pakai. Jadi,
dapat disimpulkan juga apabila semula seorang WNI memiliki rumah tempat tinggal di atas tanah hak milik atau hak guna bangunan atau HGB, maka ketika ia menjadi WNA atau warga negara asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia, hak tersebut juga harus diubah menjadi hak pakai. Namun apabila WNI yang menjadi warga negara asing tersebut mempunyai hak milik atas satuan rumah susun, maka hak tersebut tidak perlu dialihkan atau dilepas, karena WNA juga diperbolehkan mempunyai hak tersebut menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, dengan izin tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Kira-kira demikian penjelasan mengenai status properti warga negara Indonesia yang akan beralih menjadi warga negara asing. Mudah-mudahan informasi tadi bisa membantu memberikan gambaran dan jawaban atas pertanyaan teman-teman. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan hukum yang mungkin sedang dialami, silakan kirimkan email ke kami di theicllawyers@gmail.com. Dan kami akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari teman-teman untuk di video-video selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan jika ada video-video baru yang kami upload. So, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa juga di-like video ini jika sudah berguna untuk teman-teman sekalian. Saya Ivan Chandra, sampai ketemu di video-video selanjutnya.